Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan-karyawati MAN 2 Banyuwangi, serta tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan kultum yang bertema belajar menghargai orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, manusia tentunya mempunyai prinsip atau pandangan hidup. Prinsip satu orang dengan orang yang lain kadangkala berbeda. Nah, hal itu seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati atau bahkan bisa menjadi sebab pertikaian atau permusuhan. Apalagi orang yang berprinsip kuat pastinya akan menimbulkan masalah-masalah terkait dengan prinsip-prinsip hal seperti ini. Sebenarnya penyelesaian masalah ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Belajar menghargai orang lain bisa menjadi salah satu alternatif dari penyelesaian permasalahan ini. Beberapa hal tentang menghargai orang lain bisa kita simak dalam pembahasan berikut. Yang pertama, menghargai orang lain bukan berarti kita menunjukkan kelemahan kita. Sikap penghormatan kepada orang yang terlibat perselisihan dengan kita tidak akan menunjukkan kita lemah, malah sebaliknya. Kelemahan sesungguhnya adalah ketika kita menunjukkan sikap negatif dan melukai perasaan orang lain. Memang memulai hal ini sangatlah berat, namun jika secepatnya dimulai dan dilatih secara bertahap, maka akan terasa mudah dan kebiasaan kita menghargai orang lain akan berimbas baik juga untuk diri kita sendiri. Yang kedua, sikap menghargai orang lain merupakan nilai manusia yang terbaik di dunia. Sikap menghargai ini tidak ternilai harganya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, jika kita selalu bersikap menghormati dan menghargai orang lain, maka hati dan orang lain akan terbuka dan berbalik menghormati kita. Yang ketiga, rasa menghargai dan menghormati meredam permusuhan. Jika kita selalu berpikir membunuh pesaing atau musuh, tidak akan pernah ada caranya, akan selalu muncul musuh-musuh baru. Manusia adalah makhluk sosial hidup di dunia dan beradab, harus saling bekerja sama. Menghargai orang lain bisa dilakukan dengan banyak cara, kuncinya adalah bersikap baik. Nah, berikut cara yang bisa membuat orang lain merasa dihargai. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam lingkup pertemanan, keluarga, atau forum diskusi. Yang lebih luas, hargailah pendapat orang lain saat orang lain sedang berbicara. Jadilah pendengar yang baik, jangan sekali-sekali memotong bahkan mencela pendapatnya. Yang kedua, memberikan apresiasi. Bentuk apresiasi bukan hanya barang dan bentuk real yang berharga. Dengan memberi ucapan selamat saja kalian telah menghargai orang lain. Ikut senang dalam melihat keberhasilan orang lain adalah hal yang baik yang harus kalian lakukan. Yang ketiga adalah bersikap sopan santun. Sopan santun merupakan sikap yang terpuji dan wajib diterapkan dalam kehidupan ini. Sikap sopan santun ini berlaku untuk semua orang dari anak kecil hingga lanjut usia. Jadi usahakan selalu sopan, ramah, dan berperilaku baik kepada siapapun ya teman-teman. Yang keempat, menjaga ucapan. Hal ini yang sering disepelekan kebanyakan orang. Tanpa sadar, seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya terucap, hingga membuat orang lain merasa sakit hati dan terluka. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga ucapan ataupun tingkah laku kita. Jadi kendalikan setiap kata yang terlontar ya. Yang terakhir, jangan mencela. Hargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Perlakukan mereka dengan adil dan baik. Caranya jangan pernah mencela orang lain. Kita harus menyadari bahwa semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hormati pikiran dan pilihan hidup mereka meskipun kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Baik, demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai
manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.